Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu laju reaksi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Mina Putri Purnama, mahasiswi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, agenda kita hari ini yaitu memahami konsep laju reaksi dan pengertian laju reaksi. Kemudian kedua, kita akan mempelajari persamaan laju reaksi dan objek reaksi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dari kedua gambar ini, dari gambar A dan gambar B, kita bisa lihat pada gambar A itu adalah foto tentang perayaan tahun baru dengan melibatkan sebuah kembang api, dan yang kedua itu adalah pematangan buah. Nah, di sini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat perbedaan dari laju reaksi. Nah, pada foto A yaitu kembang api itu contoh dari laju reaksi cepat. Nah, pada pematangan buah pada gambar B itu adalah contoh reaksi lambat. Ada dua penelitian yang menjelaskan apa itu laju reaksi. Nah, menurut Chang 2005, laju reaksi adalah materi perhitungan kecepatan yang menunjukkan persatuan waktu dalam jumlah reaksi dan hasil reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi molar. Nah, menurut Kinan 1984, laju reaksi adalah tahapan terkait berkurangnya konsentrasi pada reaksi dalam perhitungan kimia terkait dengan materi tertentu. Dari penjelasan dua peneliti sebelumnya, jadi kita bisa melihat apa sih itu laju reaksi. Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, laju reaksi itu menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Nah, kita kan sering tuh membuat minuman teh. Nah, dalam minuman teh tersebut kita kan mencampurkan gula, teh, dan juga air. Nah, pada pencampuran tersebut itu kan namanya reaktan, bahan yang kita gunakan atau reaksi. Di saat mereka bercampur jadilah minuman teh. Itu adalah hasil reaksi tersebut produk. Nah, perubahan itulah yang dinamakan dengan laju reaksi. Makanya di saat pencampuran teh tersebut itu bisa dinyatakan sebagai laju reaksi cepat karena suhu yang kita dapatkan dalam pencampuran tersebut adalah suhu panas. Nah, kemudian kita akan mempelajari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor yang mempengaruhi reaksi yang pertama yaitu luas permukaan, di mana kecepatan reaksi itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang satu zat yang bereaksi, maka akan mempercepat terjadinya tumbukan efektif. Nah, di mana tumbukan efektif sendiri adalah tumbukan yang menyebabkan zat A dan B atau reaktan itu berhasil tercampur dengan baik atau berhasil bertumbukan dengan baik dan menghasilkan sebuah hasil reaksi yang disebut produk. Nah, di bawah sini kita bisa lihat ada dua buah gelas. Yang gelas A itu berisi serbuk vitamin C dan gelas B itu berisikan tablet vitamin C. Nah, di sini bisa kita lihat kan, di mana pada gelas A itu yang berisikan serbuk vitamin C itu akan cepat larut dibandingkan dengan tablet vitamin C pada gelas B. Dikarenakan apa? Semakin kecil ukuran suatu zat, maka akan memperluas permukaan zat tersebut untuk bereaksi. Atau semakin kecil ukuran suatu zat, maka akan memperluas permukaan bidang sentuh zat tersebut. Begitu pula sebaliknya.
Nah, faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, di mana konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Semakin besar konsentrasi yang bereaksi, maka semakin cepat pula reaksi tersebut berlangsung. Nah, contohnya pada gambar A dan gambar B. Pada gambar A yaitu suatu larutan dengan molaritas yang lebih pekat atau tinggi. Tentu pada gambar A itu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molaritas rendah yang ada pada gambar B atau larutan encer. Nah, kenapa demikian? Tentu maknanya di sini semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi atau larutan pekat pada gambar 1, maka molaritas larutan yang direaksikan akan semakin besar pula. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu, di mana kenaikan suhu ini menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Contohnya, ada dua buah gelas yang berisikan air dingin dan air panas. Nah, kemudian dilarutkan glukosa atau gula pada masing-masing gelas. Tentu di gelas yang lebih panas yang lebih membuat glukosa ini atau gula ini lebih cepat bereaksi atau lebih cepat larut. Mengapa demikian? Dikarenakan suhu itu memiliki hubungan linear dengan molekul. Jika suhu semakin tinggi, maka molekul-molekul dalam material itu akan semakin cepat bergerak. Akibatnya, frekuensi terjadinya tumbukan semakin cepat. Hal ini pula yang bisa menyebabkan percepatan laju reaksi. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, faktor keempat atau faktor terakhir yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis, di mana katalis sendiri itu merupakan zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan ikut bereaksi dengan zat reaktan, tetapi di akhir reaksi atau di akhir proses reaksi, katalis akan memisah kembali. Nah, katalis yang dapat mempercepat laju reaksi itu disebut dengan katalis positif atau katalisator. Nah, sedangkan katalis yang dapat memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau disebut dengan inhibitor. Nah, kenapa demikian? Karena katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang lebih besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari persamaan laju reaksi dan order reaksi. Nah, persamaan laju reaksi dan order reaksi, pertama-tama kita akan mempelajari rumus laju reaksi, di mana rumus laju reaksi itu R sama dengan K atau koefisien dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat M, di mana R itu adalah laju reaksi, K itu adalah ketetapan laju reaksi, A itu adalah konsentrasi zat A, dan B itu adalah konsentrasi zat B, dan pangkat M dan N itu menunjukkan adalah order reaksinya. Apa sih order reaksi? Order reaksi itu adalah merupakan tingkat reaksi yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi dan zat yang bereaksi atau reaktan saat terjadi laju reaksi. Nah, order reaksi itu dapat berupa bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Order reaksi ini adalah diperoleh dengan cara mengubah konsentrasi salah satu reaksi dan membuat konsentrasi zat lain tetap. Nah, order reaksi ini tidak bergantung pada koefisien stoikiometri reaktan, tetapi tergantung pada nilai selama eksperimen. Nah, ada beberapa jenis order reaksi. Yang pertama itu order reaksi nol. Bisa kita lihat di bawah bahwa grafik menunjukkan konstan antara nilai X dan nilai V. Nah, suatu laju reaksi ini dikatakan berorder nol jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh nilai konsentrasi reaktan. Dapat digambarkan dengan rumus yaitu V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0. Nah, jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, nilainya hanya bergantung pada tetapan laju reaksi. Nah, jenis yang kedua yaitu order reaksi 1, di mana bisa kita lihat pada grafik di bawah itu semakin lama semakin meningkat antara X dan V. Nah, suatu laju reaksi dikatakan memiliki order
order reaksi 1 jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Hal ini dapat digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 1. Nah, dikarenakan ini order reaksi 1, maka berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Maka, jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksi juga akan menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, kemudian ada order reaksi 2 atau order reaksi yang terakhir akan kita pelajari pada materi ini. Nah, order reaksi 2 bisa dilihat di bawah pada grafik, itu naik secara cepat antara nilai X dan nilai V-nya atau V sama dengan konsentrasi X. Nah, suatu reaksi dikatakan memiliki order reaksi 2 jika nilai laju reaksinya adalah hasil kuadrat dari perubahan konsentrasinya dengan rumus yaitu V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Nah, konsentrasi order reaksi 2 adalah kuadrat dari konsentrasi reaktan. Maka, jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksi akan menjadi 4 kali lipat lebih besar. Nah, di sini ada salah satu contoh dari penentuan persamaan laju reaksi. Nah, pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida dengan reaksi Mg plus 2HCl menjadi MgCl plus H2. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Yang ditanya, berapakah laju reaksi gas H2 yang terbentuk? Dalam penyelesaiannya, kita harus fokus pada suhu yang sama. Nah, suhu yang sama di sini pada suhu 25 derajat Celcius. Laju pembentukan gas yaitu H2 menjadi dengan rumus delta V per delta T. Nah, perubahan suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian perubahan volumenya itu delta V sama dengan 50 dikurang 25 ml, yaitu ini. Kemudian menjadi 25 ml. Kemudian perubahan waktu delta T menjadi 5 detik, di mana 10 dikurang 5. Kemudian laju pembentukan gasnya H2 dengan rumus delta V per delta T menghasilkan 25 per 5 ml per detik, menghasilkan hasil 5 ml per detik. Maka laju reaksi gas H2 yang terbentuk yaitu 5 ml per detik. Kemudian ada soal lagi, tapi di sini soal ini diperuntukkan untuk dikerjakan mandiri di rumah, untuk belajar mandiri dalam memahami persamaan laju reaksi, di mana di sini yang ditanyakan yaitu tetapan laju reaksinya. Sekian video singkat dari saya mengenai materi laju reaksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.